Perkenalkan, namaku Dahlan. Usiaku 28 tahun. Di usiaku yang sudah segini, statusku belum menikah, alias masih jomblo. Aku sendiri adalah anak perantauan yang mengadu nasib di kota Gresik demi suatu pekerjaan yang kujalani sekarang. Aku terlahir di kota Pasuruan, Desa Beci. Aku sendiri adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik-adikku juga sudah beranjak remaja. Teringat hari puasa yang penuh berkah ini, tak terasa 5 hari lagi Lebaran akan tiba. Aku sendiri ingin sekali segera pulang kampung. Dan hampir 3 tahun ini aku tidak pulang ke kampung. Lebaran yang sebelumnya aku tidak bisa pulang karena faktor pandemi dan dilarang untuk mudik. Tapi kali ini masalah mudik sudah diperbolehkan. Jadi aku sudah tidak sabar untuk pulang kampung. Aku sangat kangen sekali berada di rumah. Terutama kangen bapak dan ibuku. Ditambah juga adik dan saudara-saudaraku. Ingin sekali rasanya untuk berkumpul bersama lagi. Tepatnya hari Sabtu aku libur kerja. Dan liburanku itu aku sempatkan untuk pesan tiket kereta api. Karena kalau tidak buru-buru pesan tiket dalam keadaan dekat Lebaran, takutnya kehabisan tiket untuk pulang kampung. Aku pun tanpa berlama-lama lagi langsung bergegas menuju stasiun kereta api untuk memesan tiket. Dan sesampainya aku berada di depan stasiun, aku kaget sekali. Di depan banyak orang yang lagi antri tiket. Ya mau gimana lagi, aku lalu bergegas menuju antrian. Dan syukur alhamdulillah tiket belum habis terjual. Setelah aku mendapatkan tiket, aku langsung duduk di aula stasiun sambil menunggu kereta yang akan aku naiki. Hanya beberapa menit saja kereta itu datang. Aku langsung bergegas naik dan duduk di depan sendiri. Di saat itu aku duduk sendirian dan kursi sebelahku masih kosong. Tapi entah mengapa pikiranku tiba-tiba berpikiran aneh. Aku berharap semoga kursi kosong sebelahku ini diduduki wanita cantik atau masih lajang sepertiku, agar perjalanan tidak menjadi jenuh. Entah mungkin ini keberuntunganku atau tidak. Tak disangka-sangka kursi kosong sebelahku ini lalu diduduki wanita yang begitu cantik sekali. Wanita itu kulitnya putih, bersih, badannya pun terlihat amat ideal bagiku. Ditambah bau parfumnya yang begitu wangi. Tapi kita berdua awalnya sama-sama saling diam. Dalam beberapa menit perjalanan, aku pun memberanikan diri untuk berkenalan. Aku, mau mudik kemana mbak? Wanita itu, mau ke Pasuruan mas. Aku, loh sama dong mbak. Wanita itu, oh iya dah mas. Pasuruan mana mas? Aku mau ke Beci mbak. Wanita itu, oh deket sama desaku. Aku ke Banggil mas. Awalnya kukira orangnya cuek, ternyata pas diajak mengobrol orangnya welcome dan nyambung kalau diajak mengobrol. Setelah kita panjang lebar mengobrol, ternyata usianya lebih tua dariku, tepatnya 30 tahun, tapi dia masih terlihat seperti anak ABG. Mungkin dia murah senyum dan pandai merawat dirinya. Sampai aku terpanah pada pandangan pertama.
Dalam perjalanan kita mengobrol amat lama. Kita berdua juga bercanda gurau bersama, hingga membuat hati ini terasa nyaman sekali. Tapi ketika itu aku juga bertanya ke hal pribadi. Oh iya mbak, ngomong-ngomong kok sendiri? Suaminya kemana mbak? Wanita itu, iya mas, sendirian mas. Aku sudah tidak punya suami mas. Baru 1 tahun ini aku udah bisa sama suamiku. Maka dari itu mas, aku memilih pulang agar hatiku lebih tenang dalam keadaan dan kondisi yang aku jalani ini. Dia berkata sambil matanya berkelimang air mata, hingga obrolan ini menjadi sebuah curhatan. Hingga tak terasa kita mengobrol kesana kemari. Sudah lama sekali dan menjadikan kita berdua lebih akrab. Sebut saja nama wanita itu Putri. Dia bisa bersama suaminya karena suami Putri ketahuan selingkuh. Saat itu hatiku juga merasa kasihan sama Putri. Mungkin pertanyaanku ini sudah menyinggung hatinya. Aku lalu mencoba untuk menghiburnya kembali agar kesedihan itu tidak berlarut dan menjadikan kesedihan itu sebagai kebahagiaan. Dalam hatiku juga berkata, apa mungkin pertemuan yang tak disengaja ini adalah jodohku yang diberi Tuhan? Karena bagiku obrolan kita berdua ini seperti orang yang sudah lama kenal. Begitu pula hatiku merasa nyaman. Banyak sekali obrolan yang kita bicarakan dalam perjalanan ini, hingga kita berdua menjadi saling baper. Obrolan kita berdua juga tidak berhenti, hingga kita mengobrol ke arah hal pribadi di antara kita berdua. Entah mengapa tiba-tiba pikiranku mulai dihantui. Aku yang duduk di paling depan, aku mencoba melihat ke kanan dan ke belakang. Kulihat semua penumpang banyak yang tertidur, hingga suasana terlihat sepi. Sedangkan Putri juga tidak tidur. Karena banyak yang sudah tertidur, kami tetap melanjutkan obrolan, meskipun obrolan itu berbisik-bisik. Waktu itu udara juga terasa dingin, karena AC kereta api mulai dinyalakan. Dan dari sinilah cerita ini terjadi. Aku lalu menatap wajah Putri dengan penuh arti. Ketika itu aku juga menggodanya, hingga Putri terpancing godaanku. Hingga terjadilah suatu aksi kecil. Kugunakan 2 telunjuk jari ini menari-nari, dan kulihat Putri seperti menyukai aksiku ini. Perjalanan pun masih panjang, hingga aku bisa menjalankan aksi kecilku ini dengan bebas dan lebih lama. Semua ini terjadi di dalam kereta api. Perjalanan mudikku ini menjadi suatu kebahagiaan. Dan kereta api itu adalah saksi buta kita berdua. Dan tak lama kemudian kita sampai di tujuan. Kita berdua lalu berpisah. Dalam perpisahan kita juga bertukar nomor. Dan semenjak itulah hubunganku terus berjalan sampai sekarang ini. Entah sampai kapan akan berakhir. Itulah kisah perjalanan mudikku ke kampung yang penuh kejadian tak disengaja. Semoga kalian semua terhibur akan cerita ini. Terima kasih sudah membaca dan menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe ya. Terima kasih.